Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksyaura dengan NIM 202121074, Unit 1, Semester 4, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Yusnaini SAG MPD dengan tahun ajaran 2023. Di video ini saya akan membahas tentang cara mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk lebih jelas lagi mengenai pembahasan tentang cara mendesain rencana pembelajaran, mari simak video berikut ini. Cara mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Nah, sebelum kita memasuki mengenai langkah-langkahnya, kita harus mengetahui beberapa hal tersebut. Yang pertama, yaitu pengertian RPP. Yang kedua, ada prinsip-prinsip dari penyusunan RPP. Dan yang ketiga, ada komponen-komponen daripada RPP. Dan yang keempat, yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Pertama, pengertian RPP. RPP yaitu rencana kegiatan guru yang berisi skenario pembelajaran tahap demi tahap mengenai aktivitas yang akan dilakukan siswa bersama guru terkait materi yang akan dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. RPP ini dipersiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individual peserta didik, seperti kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat siswa, motivasi belajarnya, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan siswa. Yang kedua, memperhatikan partisipatif aktif peserta didik. Dalam menyusun RPP, guru perlu memperhatikan bagaimana partisipasi aktif siswa. Apakah keaktifan siswa dalam pembelajaran di satu kelas sangat kurang atau cenderung pasif? Jika demikian terjadi, guru perlu memperhatikan bagaimana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik tersebut. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Hal ini dilakukan supaya mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan juga kemandirian daripada peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut, yang dimana memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan juga remedial. Dalam hal ini, penyusunan RPP memuat bagaimana asesmen atau penilaian terhadap hasil belajar siswa. Yang kelima yaitu penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan juga sumber belajar. Maksudnya di sini adalah penyusunan RPP itu harus sinkron dari satu bagian ke bagian lainnya dan saling berkaitan. Yang keenam, mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan juga keragaman budaya. Penyusunan RPP jenis ini biasanya dapat kita temukan dalam jenjang PAUD dan SD yang menggunakan pendekatan tematik. Jika guru menggunakan tematik, guru tersebut harus mengaitkan dan memadukan isi dari mata pelajaran lain dengan lainnya. Yang terakhir yaitu ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dalam penyusunan RPP memuat penggunaan teknologi, sederhananya seperti menampilkan video dari YouTube, PowerPoint, ataupun penggunaan Zoom.
Ketiga, komponen-komponen daripada RPP. Adapun poin ketiga yaitu tentang komponen-komponen dalam RPP. Komponen-komponen dalam RPP itu terdiri dari yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi inti. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran. Kesembilan, materi pembelajaran. Yang kesepuluh, metode pembelajaran. 11, media pembelajaran. 12, sumber belajar. 13, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir ada penilaian. 4, langkah-langkah penyusunan RPP. Adapun langkah-langkah penyusunan RPP yaitu yang pertama ada mengisi identitas daripada RPP, yang dimana mencantumkan sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan juga pertemuan. Yang kedua yaitu mencantumkan kompetensi inti, yaitu KI 1 sampai dengan KI 4. Yang ketiga mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat mencantumkan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu mencantumkan materi pembelajaran. Yang keenam, memilih metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedelapan, memilih sumber belajar. Yang kesembilan, membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model yang ingin diterapkan. Yang kesepuluh, membuat penilaian hasil belajar. Baik, di sini saya akan menampilkan contoh daripada penyusunan RPP. Nah, dalam penyusunan RPP ini adanya identitas, yang dimana terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan juga pertemuan. Nah, kemudian setelah identitas daripada RPP, itu adanya kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajarannya. Tujuannya itu adalah untuk membentuk karakter unggul bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian KI itu terdiri daripada KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. KI 1 itu termasuk kepada spiritual, kemudian KI 2 termasuk kepada sosial, KI 3 termasuk kepada pengetahuan, dan juga KI keempat termasuk kepada keterampilan. Setelah adanya KI, kemudian adanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, kemudian setelah kompetensi dasar itu ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku dan suatu yang dapat diobservasi atau diukur. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dijabarkan dari KI tadi dengan mengambil dari KKO, yaitu C1, C2, C3, dan C4, yang dimana ini untuk sekolah atau kelas yang memiliki kemampuan di standar, di daerah standar, tapi jika sudah memasuki kepada C6, itu termasuk kepada tingkat kemampuan yang sudah di atas rata-rata. Kemudian setelah indikator pencapaian kompetensi, itu adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, yang diperoleh
peserta didik dalam satu atau lebih daripada kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, adanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka untuk memenuhi standar kompetensi yang telah diterapkan. Setelah materi pembelajaran dijabarkan, kemudian ada yang namanya metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun, yaitu RPP, dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini di dalamnya termasuk model pembelajaran. Di sini saya memakai model pembelajaran discovery learning, kemudian metodenya itu diskusi, timeline, market, place, activity. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan dan menyalurkan materi dari pendidik kepada peserta didik secara terencana sehingga peserta didik ini dapat belajar secara efektif dan juga efisien. Setelah media pembelajaran, itu ada masuk pada sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan semua sumber yang baik berupa data, orang, metode, media, dan juga tempat berlangsungnya suatu pembelajaran itu yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajarnya. Kemudian setelah adanya sumber belajar, itu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar peserta didik melalui tahapan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan juga yang terakhir ada kegiatan penutup. Kemudian pada kegiatan inti, kita harus menyesuaikan dengan model pembelajaran yang kita ambil. Di sini saya mengambil model pembelajaran discovery learning yang dimana langkah-langkahnya terdiri dari pemberian rangsangan, yang kedua ada mengidentifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat yaitu pengolahan data, yang kelima itu menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini dilakukan oleh guru dan juga siswa untuk mengambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan dan dibahas bersama-sama. Nah, kemudian setelah langkah-langkah pembelajaran itu adalah penilaian, dan yang dimana penilaian tersebut terdiri daripada ranah kognitif, yaitu termasuk kepada pengetahuan, ranah afektif, yaitu sikap, dan juga yang terakhir ranah psikomotorik, yaitu keterampilan. Sekian pembahasan saya mengenai cara mendesain RPP.